Selamat pagi Bapak dosen dan Ibu guru pamong. Selamat pagi teman-teman kelas O PPG Bet 1 LPTK Santo Yakobus Maroke. Pada hari ini saya akan melaksanakan simulasi mengajar atau berteaching untuk jenjang SMP fase D kelas 7. Tema pembelajaran saya pada hari ini, kemampuan dan keterbatasanku. Subtema berteaching adalah kemampuan. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian pada hari ini? Apakah kalian semua merasa senang pada hari ini? Oh, baik. Ibu juga merasa senang. Apa kalian sudah berdoa? Kalau belum berdoa, marilah kita mengambil sikap yang pantas untuk berdoa. Kita semua diajak untuk berdiri. Dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Allah Bapa dalam surga, puji dan syukur kami haturan kehadirat-Mu. Atas perlindungan-Mu sepanjang malam tadi, hingga pada pagi hari ini Engkau masih memberkati kami. Jagalah kami selalu pada hari ini, utuslah santo dan santa pelindung kami, agar kami dilindungi, dibimbingi. Dikau kami puji, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih untuk kalian semua. Silakan duduk. Baik anak-anak, ada yang tidak hadir pada hari ini? Oke, semua pada hari ini hadir semua. Tepuk tangan yang meriah untuk kalian, karena pada hari ini kalian sudah hadir untuk mengikuti pelajaran agama Katolik. Baik anak-anak, apakah kalian siap pada hari ini? Apakah kalian sudah siap menerima pelajaran yang Ibu beri pada hari ini? Oke, baik. Ternyata kalian dengan sangat semangat untuk mengikuti pelajaran pada hari ini. Baik anak-anak, apa masih ingat atau tidak materi pembelajaran kita minggu lalu? Oh baik, pada minggu lalu kita mempelajari tentang materi Aku Citra Allah yang Unik. Baik, pada hari ini sebelum kita memasuki materi yang berikutnya, Ibu mau bertanya dulu. Apa saja kemampuan yang kalian miliki? Bagaimana Anda menyikapi kemampuan yang Anda miliki? Apa saja langkah-langkah dalam upaya mengembangkan kemampuan diri? Baik, terima kasih atas semua jawaban yang diberikan. Tepuk tangan untuk kalian semua. Selanjutnya, mari kita berdiri. Kita melaksanakan ice breaking dulu. Baik anak-anak, Ibu mau bertanya dulu. Apakah kalian merasa senang pada hari ini? Oke, mantap. Semuanya merasa senang. Karena semuanya merasa senang, mari kita semua bangkit berdiri. Kita menyanyikan lagu Di Sini Senang, di Sana Senang. Apa kalian semua tahu lagu ini? Oke, baik. Ternyata semua tahu. Mari kita sama-sama menyanyikan lagu Di Sini Senang, di Sana Senang. 1, 2, mulai.
Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sekolah senang, di rumah senang, di mana-mana hatiku senang. Tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, kaki disentak-sentak, putar badan. Tangan dilambai-lambai, pinggang digoyang-goyang, kaki disentak-sentak, putar badan. Baik, terima kasih. Ternyata kalian semua sangat semangat dalam menyanyikan lagu Di Sini Senang, Di Sana Senang. Jadi anak-anak sekalian, dimanapun kita berada, entah di sekolah maupun di rumah ataupun di mana saja, kita selayaknya harus selalu merasa senang. Oke anak-anak, baik. Selanjutnya tema pembelajaran kita pada hari ini adalah kemampuanku. Tujuan pembelajaran pada hari ini adalah peserta didik mampu mengidentifikasi berbagai kemampuan yang dimiliki, menjelaskan sikap yang benar dalam menyikapi kemampuan berdasarkan pesan kitab suci, sehingga terdorong untuk melakukan berbagai upaya mengembangkan kemampuan agar dapat mengembangkan diri secara lebih bertanggung jawab. Pada akhir pembelajaran hari ini, kalian selayaknya bisa menjelaskan berbagai kemampuan yang dimiliki, menjelaskan pentingnya mengetahui dan menerima kemampuan diri, menjelaskan sikap terhadap kemampuan yang dimiliki, menjelaskan pesan kitab suci berkaitan dengan kemampuan, menjelaskan langkah-langkah dalam upaya mengembangkan kemampuan. Baik anak-anak, nilai atau karakter yang dikembangkan pada pembelajaran kita pada hari ini adalah religius, kejujuran, kemandirian, menghargai pendapat orang lain, keingintahuan, dan kesantunan. Baik anak-anak, selanjutnya mari kita mendengarkan secara saksama materi pembelajaran kita pada hari ini. Kalian diminta untuk hening, untuk mendengarkan apa yang Ibu jelaskan pada saat ini. Kemampuan merupakan kecakapan seorang individu untuk mengerjakan tugas, pekerjaan, atau kegiatan tertentu. Kemampuan itu wujudnya bisa bermacam-macam, antara lain 1. Bakat, yaitu kemampuan yang bersifat alami dan genetis yang merupakan turunan dari orang tuanya. Anak yang kedua orang tuanya mempunyai bakat menyanyi, ada peluang mempunyai bakat menyanyi. Yang kedua, kepandaian, yakni kemampuan yang berkaitan dengan penguasaan dan keterampilan dalam ilmu tertentu, misalnya matematika, sejarah, bahasa, dan sebagainya. Karakter, yang ketiga itu karakter, yakni kebiasaan yang sangat membantu untuk mencapai sukses, misalnya supel, mudah mempengaruhi orang lain, murah hati, murah senyum, penuh perhatian, bisa memimpin maupun bekerja keras, dan sebagainya. Yang keempat, potensi, yakni hal-hal yang dimiliki atau terdapat dalam diri yang bila dilatih dan dikembangkan dapat menjadi modal meraih sukses. Misalnya, tubuh yang ganteng dan tinggi bila dikembangkan bisa menjadi model
Rambut yang bagus bila dirawat dengan baik bisa ditawarkan menjadi bintang iklan sampo dan sebagainya. Yang kelima, minat, yaitu ketertarikan pada bidang atau kegiatan tertentu. Minat biasanya bersifat sangat labil atau angin-anginan, tetapi bila dijalani terus-menerus dapat menjadi jalan menuju sukses. Contoh, ada orang yang mempunyai minat mengkoleksi uang kertas atau mengkoleksi boneka dan sebagainya. Baik anak-anak, selanjutnya dalam iman Kristiani, selain kemampuan, potensi dan bakat, ada juga yang disebut karunia khusus yang sangat langka dimiliki oleh manusia. Misalnya, seorang indigo bisa melihat kejadian di masa lalu atau di masa depan. Orang yang bisa melihat dan berkomunikasi dengan makhluk-makhluk gaib dan sebagainya. Dalam kitab suci disebutkan tentang beberapa karunia khusus Roh Kudus. Misalnya, karunia untuk berbahasa roh, karunia untuk menafsirkan bahasa roh, dan sebagainya. Karunia-karunia tersebut merupakan anugerah istimewa yang diberikan Allah kepada orang-orang tertentu. Baik anak-anak, itu saja yang Ibu sampaikan yang perlu dijelaskan kepada kalian pada hari ini. Waktu selanjutnya, Ibu meminta kalian coba membuka buku siswa yang kalian pegang saat ini tentang kemampuanku. Silakan kalian membuka buku yang ada di kalian untuk mengerjakan LKPD. Silakan ini contohnya di buku yang kalian pegang yang seperti ini. Silakan. Selanjutnya, setelah kalian melihat dan mencermati tugas tersebut, silakan kalian masuk dalam kelompok kalian masing-masing. Kelompok masing-masing untuk mendiskusikan tentang kemampuan yang berupa keahlian, bakat, kebiasaan, dan minat yang kalian miliki. Silakan kalian mengerjakannya dengan baik dan benar. Ibu kasih waktu kepada kalian kurang lebih 1 menit. 1 menit dari sekarang. Silakan. Sudah anak-anak? Baik, terima kasih. Kalau sudah, silakan kalian segera menukarkan lembar kerja kalian dengan teman kelompok yang lain. Kalau sudah tukarkan, silakan kalian membaca apa yang ditulis teman-teman pada kertas yang diberikan kepada kalian. Adakah di antara kalian yang mengalami kesulitan menemukan kemampuan? Siapa di antara kalian yang mendapatkan tambahan catatan dari teman? Kalaupun ada, apakah yang ditulis temanmu
dapat kamu terima. Baik, terima kasih atas jawaban yang kalian berikan. Terkadang kalian tidak mengetahui kemampuan yang kalian miliki. Untuk kalian lebih mengetahui kemampuan yang dimiliki itu, kalian seringkali selalu merasa bertanya kepada teman-teman kalian. Kira-kira menurut teman-teman, apa saja yang teman-teman lihat kemampuan atau keahlian yang kalian miliki? Sebagiannya juga sering merasa ragu. Kalian juga sering merasa ragu ya akan kemampuan yang dimiliki oleh kalian. Apalagi kalau kemampuan yang kamu miliki dibandingkan dengan orang lain yang lebih baik. Jadi anak-anak, ketika kita memiliki kemampuan, jadi kita harus merasa bersyukur dengan kemampuan yang kita miliki. Kita jangan pernah lupa untuk bersyukur dan berterima kasih atas kemampuan yang kita miliki, atas kemampuan yang kalian miliki. Baik anak-anak, setelah kalian menemukan atau mempelajari tentang kemampuan kalian sendiri dan kemampuan yang dimiliki oleh orang lain, selanjutnya kalian diminta untuk mempelajari atau mendalami artikel yang ada dalam buku yang kalian pegang itu. Silakan kalian membaca artikel yang ada dalam buku ini, mendalaminya serta memahaminya dengan saksama. Silakan Ibu kasih waktu dari sekarang. Baik anak-anak, mengapa kita harus mengetahui potensi atau kemampuan kita? Apa yang harus dilakukan terhadap potensi atau kemampuan yang kita miliki? Ada yang mau jawab? Ada yang sudah selesai mengerjakannya? Kalau sudah selesai mengerjakannya, silakan menjawab. Silakan menjawab dengan benar atas hasil bacaan atau permenungan kalian terhadap artikel yang ada yang berjudul Pentingnya Mengenali Potensi Diri. Baik, terima kasih atas jawaban yang kalian berikan. Anak-anak terkasih, kemampuan setiap orang itu unik. Semua orang dapat berlari, tetapi ada yang dapat berlari dengan cepat, sehingga
meraih sukses lewat kemampuan larinya itu. Kemampuan yang dianugerah Tuhan itu perlu dilatih dan dikembangkan agar lebih bermanfaat bagi kehidupan kalian selanjutnya. Tidak dapat langsung terampil tanpa berlatih. Tidak dapat langsung pintar tanpa belajar. Apabila kalian mau sukses, silakan bekerja keras dengan kemampuan yang kalian miliki. Karena Tuhan sudah menciptakan kita dengan kemampuan masing-masing yang kita miliki itu. Baik anak-anak, untuk selanjutnya, untuk kita lebih mendalami kemampuan yang kita miliki dalam kehidupan ini, marilah kita sama-sama menggali pandangan kitab suci tentang sikap kita terhadap kemampuan yang kita miliki. Baik anak-anak, semua membawa kitab suci. Terima kasih karena kalian pada hari ini semuanya membawa kitab suci. Baik anak-anak sekalian, coba kalian membuka kitab suci Injil Matius bab 25 ayat 14 sampai dengan 30. Sudah anak-anak? Kalau sudah, mari kita membacanya secara bergantian. Jadi, ibu di sini membaca ayat yang genap, kalian diminta untuk membaca ayat yang ganjil. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Perumpamaan tentang talenta. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu, lalu beroleh laba 5 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uangnya. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan membawa laba 5 talenta, katanya, "Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta." Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, "Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta." Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta dan berkata, "Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur, dan memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam." Maka jawab Tuan itu, "Hai kamu hamba yang jahat dan malas, jadi kamu sudah tahu
bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak dapat menabur, dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam? Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya, dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Baik anak-anak, terima kasih karena kalian sudah membaca isi perikop kitab suci kita ini pada hari ini dengan saksama. Selanjutnya, kalian masih dibagi dalam kelompok untuk sama-sama melihat bagaimana isi kitab suci itu dijelaskan. Jadi saat ini kalian diminta untuk menganalisa teks kitab suci dan menuliskan hasilnya pada tabel. Jadi kalian diminta untuk mengerjakan tugas atau LKPD yang ada di buku siswa yang kalian pegang saat ini. Silakan waktu dari sekarang Ibu berikan kepada kalian untuk mengerjakannya dengan sebaik-baiknya. Baik anak-anak, terima kasih atas jawaban yang kalian berikan. Terima kasih untuk kalian sudah mengerjakan dengan sebaik-baiknya. Mari kita tepuk tangan untuk kalian sendiri. Baik anak-anak, kemampuan yang kita miliki merupakan anugerah Allah yang diberikan dan dititipkan kepada kita. Maka dari itu, selayaknya kita harus mensyukuri atas anugerah yang diberikan Allah, atas kemampuan yang diberikan Allah. Perumpamaan tentang talenta sebetulnya dipakai Yesus untuk menjelaskan tentang kerajaan Allah yang mengandung pesan ajakan agar setiap orang bertanggung jawab terhadap kepercayaan yang sudah diberikan Allah kepadanya. Orang yang memberikan talenta itu melambangkan Allah, sedangkan orang yang menerima talenta bisa melambangkan manusia itu sendiri. Baik anak-anak, sikap yang perlu dimiliki atas kemampuan diri kita itu adalah yang pertama, tidak menyombongkan diri atau disebut rendah hati. Yang berikut, bersyukur, melatih dengan tekun, disiplin dan tekad yang kuat, bersedia mengamalkan kemampuan, tidak melupakan Tuhan dalam mengembangkannya. Faktor-faktor yang dapat menghambat upaya mengembangkan kemampuan itu
Yang pertama itu sikap malas, tidak mau bertanya kepada orang lain, tidak mau mencoba. Yang kedua, sarana dan prasarana yang tidak mendukung, tidak ada biaya, kurangnya dukungan dari orang tua, kurangnya dukungan dari teman. Jadi, cara-cara untuk mengembangkan kemampuan itu ialah dengan cara belajar, dengan cara melihat orang lain, berlatih atau mengerjakan keahliannya, mengikuti pendidikan atau pelatihan yang sesuai dengan kemampuan serta cita-cita, atau dengan membaca berbagai sumber informasi yang sesuai dengan kemampuanmu. Serta dalam mengembangkan kemampuan, tak perlu segan untuk bertanya kepada orang lain, apakah yang kita lakukan sudah benar atau belum. Jangan pula takut menerima saran atau kritik dari orang lain. Itu merupakan kunci untuk kesuksesan, untuk mencapai kemampuan yang kita miliki, untuk menggapai hal-hal yang kita inginkan lewat kemampuan-kemampuan yang kita miliki. Baik anak-anak, selanjutnya Ibu meminta kepada kalian untuk hening sejenak, kamu merefleksikan diri. Kalian diminta untuk menuliskan apa saja manfaat yang kalian peroleh selama mengikuti pembelajaran kita pada hari ini. Yang berikut, setelah itu kalian diminta untuk menuliskan suatu atau beberapa kemampuan yang masih terpendam dalam hati kalian, yang kalian bingung apakah ini kemampuan atau tidak. Jadi ibu meminta kalian untuk menuliskan dengan baik kemampuan-kemampuan yang ada atau kemampuan-kemampuan yang masih terpendam dalam hati kalian. Setelah itu kalian diminta untuk menuliskan langkah-langkah apa yang kalian lakukan untuk mengembangkan kemampuan-kemampuan yang masih kalian pendamkan dalam hati kalian. Baik anak-anak, untuk itu apakah apa yang ibu sampaikan hari ini bisa kalian terima atau tidak? Bisa kalian pahami atau tidak? Baik, terima kasih karena kalian bisa memahami, kalian bisa mengerti apa saja yang ibu jelaskan pada hari ini. Jadi kalian diminta untuk benar-benar mencintai kemampuan yang kalian miliki. Baik, dan lebih pentingnya lagi, jangan pernah berhenti untuk bersyukur kepada Tuhan atas kemampuan, atas minat yang kalian miliki saat ini. Baik anak-anak, untuk pertemuan kita pada hari ini sampai di sini saja dulu. Nanti sampai jumpa pada pertemuan minggu depan. Untuk itu anak-anak, marilah kita mengambil sikap yang pantas untuk berdoa. Di dalam doa ini, ibu mengajak kalian
untuk menyatakan syukur kepada Tuhan dengan menyanyikan sebuah lagu. Ibu yakin kalian sudah mengetahui lagu ini. Jadi marilah kita mengambil sikap yang pantas untuk berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Terpujilah keluarga kudus Yesus, Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat siang.